Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat. Dan pada video kali ini kembali saya berbagi pengalaman tentang dunia laptop, karena kebetulan saya juga berkecimpung di bidang bisnis laptop kurang lebih 2 tahun. Ingin sharing lah, berbagi ilmunya, supaya nanti teman-teman kalau mau beli laptop tidak salah beli dan sudah paham bagaimana cara memilihnya. Baik, ada 3 tips yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sebelum Anda membeli laptop itu periksa dulu kondisi laptopnya atau fisiknya dari luar seperti ini. Ini laptop Toshiba. Jadi dicek dulu semuanya, apakah ada yang lecet ataupun juga ada benturan. Itu juga mempengaruhi dari kualitas laptop yang ingin dibeli. Kalau seperti ini laptop Toshiba ini terbilang mulus semuanya, oke. Kemudian di belakangnya juga dilihat, ya, diputar apakah di belakangnya segelnya sudah dibuka. Tapi biasanya kalau yang baru segelnya terbuka itu tidak masalah. Yang harus diperhatikan juga bautnya, ya, apakah lengkap semuanya. Kalau ada yang copot berarti laptopnya sudah pernah dibuka. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian setelah itu yang kedua, periksa juga, nah ini ya, layarnya, ya. Jadi layar ini juga yang harus diperiksa. Sama dengan LCD teman-teman di rumah, itu kalau ada umpama kerusakannya, sama juga biasanya di laptop itu. Pastikan layarnya itu bersih, layarnya tidak ada dot pixelnya, ada titiknya, kemudian juga tidak ada white spot. Biasanya ada yang putih di pinggir-pinggirnya, ataupun juga garis vertikal atau horizontal yang merah itu. Karena kalau layarnya sudah tidak bagus, mau diganti itu butuhkan biaya yang besar juga. Ini layarnya pastikan, ya. Kemudian setelah itu dicek juga engselnya, ya, yang di bawah ini, engselnya apakah masih kokoh atau sudah ada yang goyang. Nah, jadi nanti diputar naik turun seperti ini. Kalau bagus, masih normal, nah saya sarankan seperti itu yang diambil. Kemudian setelah engsel dicek juga keyboard. Di keyboardnya nanti cara mengeceknya ada di video berikutnya. Ini hanya sepintas. Dicek mulai semua tombol yang ada di sini, dicek satu persatu, pastikan tombolnya berfungsi semuanya dengan baik. Kemudian setelah itu juga mousepadnya ini juga diperiksa apakah kursornya bergerak atau tidak. Ada kiri, ada kanan. Baik. Kemudian setelah itu juga dicek portnya. Ada USB port berfungsi, kemudian juga ada HDMI ataupun juga LAN card. Pastikan berfungsi semua, Anda cek. Kalau sudah, coba dicek juga kipas fan-nya di sini. Kipas itu ada yang terletak di bawah. Biasanya di bawah, ada juga yang di samping. Saran saya kalau ingin membeli laptop, pilih yang kipasnya berada posisinya di samping. Karena kalau berada di posisinya di bawah, itu biasanya cepat panas. Harus menggunakan fans tambahan lagi, ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu periksa juga baterainya, ya. Baterai itu ada yang eksternal, ada internal, ya. Karena baterai ini juga menentukan kualitas dari laptop itu sendiri. Karena kalau baterainya biasanya laptop yang bagus itu minimal baterainya masih bisa bertahan 2 jam, ya. Karena baterai itu mempengaruhi harga daripada laptop itu sendiri. Nah, ini sekilas untuk membeli. Ini baru melihat tampilannya dari luar. Ini saya sarankan Anda sebelum membeli laptop second, periksa yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian tips yang kedua, tadi yang pertama mengenai PC, yang kedua adalah spesifikasi. Nah, tentunya spesifikasi ini sesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Kalau hanya untuk mengetik-ngetik, untuk anak sekolahan, cukup Core 2 Duo itu sudah bisa. Nah, ada Core 2 Duo, ada juga Core i3, i5, dan i7. Itu harus perhatikan. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing dan harganya juga berbeda, ya.
Kemudian yang ketiga ya tentunya budget harganya tadi. Harganya tentu berdasarkan spesifikasi laptop itu sendiri. Ingin tahu harganya, saya sampaikan Anda bisa mengecek di aplikasi di Bukalapak biasanya. Perbandingannya dari situ kalau laptop second. Anda tinggal ngecek sendiri, tulis spesifikasinya, nanti akan muncul, ada kisarannya. Jadi bisa membandingkan harga laptop ini apakah mahal atau tidak. Ya, ya teman-teman, saya rasa cukup untuk pengenalan hari ini mengenai cara membeli laptop second. Nanti akan ada video berikutnya cara untuk mengeceknya, spesifikasinya dan lain sebagainya. Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bantu supportnya, like, komen, dan subscribe. Jadi kalau ada pertanyaan silakan di komen di bawah ini, nanti saya akan jawab karena memang ini profesi saya juga sebagai teknisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.